teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Kemudian saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha ya bagi yang sudah memulai ataupun sudah merayakannya ya, karena memang Indonesia itu ya, Indonesia ataupun agama Islam juga itu ada pandangan yang berbeda seperti itu ya. Jadi kita jangan heran gitu kan, kenapa kok dalam dunia pendidikan juga banyak yang berbeda-beda. Jadi ya, kalau kalau kita punya tuntunan ataupun punya dalil ataupun punya sumbernya masing-masing, ya itu masih di apa namanya, masih di toleransi seperti itu ya. Jadi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Hari Raya Idul Adha ya bagi yang sudah merayakan, dan saya besok. Baik teman-teman semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke hari yang kedua ya. Nanti kita setelah ini mungkin kita akan adakan lagi ya, karena ada dua materi lagi yang belum kita bahas. Nah, yang kita belum bahas itu nanti apa namanya, perancangan KOASP ya, kurikulum nasional. Yang kedua itu nanti P5, karena P5 juga kita belum bahas. Nah, hari ini nanti insya Allah kita sampai pukul 11 ya. Kita akan membahas tentang bagaimana merancang pembelajaran. Nah, kemarin kita udah memahami CP ya, capaian pembelajaran. Sekarang kita akan memahami yaitu bagaimana sih Pak caranya merancang pembelajaran seperti itu ya. Oke, kita mulai saja. Langsung saja ya, karena mengingat waktu kita juga. Sing nih biasanya naknya hidup pada singnya ya nih, please check your Oke. mungkin tuh Oke, kita akan merancang pembelajaran. audio setting, coba video audio Di setting. dalamnya itu ada modul ajar seperti itu ya, teman-teman semuanya. Oke. Tujuan pembelajaran kita diharapkan peserta dapat merancang kegiatan dan mengaitkan dengan tujuan kegiatan yang kontekstual. Terus peserta dapat mengembangkan rencana kegiatan dari sumber ide, cerita sesuai minat anak didik, dan yang terakhir peserta dapat membuat asesmen autentik ya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Masalah deh. Oke. Ini di sini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya sih ini adalah untuk melihat bagaimana kesiapan dirinya teman-teman semuanya. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda sudah mempelajari buku panduan guru khusus yang berjudul pengembangan pembelajaran di PAUD? Ya, pasti ini belum ya. Terus sudahkah memiliki tujuan pembelajaran sesuai dengan karakter satuan PAUD? Ya, silahkan teman-teman jawab sendiri dalam hati masing-masing. Kemudian, sudahkah memiliki tujuan kegiatan sesuai dengan kondisi kelas, sama sudahkah Anda mengunduh lembar refleksi dari lembar kerja dan lembar latihan. Sebenarnya kalau misalnya apa namanya, pelatihan ini kita 5 hari gitu kan, dan kita buatnya bukan parsial, itu saya sih berharapnya itu kita itu ada latihan-latihan gitu ya, latihan-latihan ada lembar kerja yang teman-teman buat seperti itu ya. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan, bagaimana pengalaman Anda membuat rencana pembelajaran antara FPP? Nah, kira-kira ada nggak yang ingin berpendapat ataupun ingin mencurahkan isi hatinya? Rencana pelajaran itu seperti apa? Ada yang ingin berpendapat? Atau dituliskan di kolom chat saja, nggak apa-apa. Oke, silahkan teman-teman. Kita cek. Ada? Oke. Nah, silahkan teman-teman apa namanya, refleksikan pada diri sendiri, kira-kira apa ya gitu kan pengalaman saya waktu membuat RPP.
Apakah pengalamannya sulit atau pengalamannya itu seperti apa ya? Silakan dijawab aja dalam diri sendiri. Terus apakah sudah dikaitkan dengan tujuan kegiatan? Apakah sudah mempertimbangkan minat dan kebutuhan anak yang berbeda-beda? Nah, apakah sudah atau belum ya? Silakan dijawab dalam hatinya teman-teman semuanya. Lalu bagaimana pengalaman Anda melakukan penilaian? Nah, jadi waktu penilaian itu apa yang teman-teman lakukan? Oh, saya penilaiannya itu sekaligus, Pak. Ada saya ngerumput, Pak, BB, MB, BEB, MB gitu kan, merem aja gitu. Misalnya seperti itu ya. Oke, ayo kita pahami lagi ya teman-teman semuanya. Ini yang saya sampaikan kemarin bahwa capaian pembelajaran ya, pencapaian pembelajaran itu merupakan capaian di akhir pada PAUD ya, tidak dimunculkan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan. Kenapa? Karena yang dimunculkan itu hanya tujuan pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan terjemahan dari CP termuat dalam kurikulum operasional sekolah. Lembaga PAUD memiliki kebebasan untuk menerapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan konteks masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian tujuan kegiatan ya, dari tujuan pembelajaran kita turunkan lagi ke tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini dibuat oleh guru dan digunakan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan ya. Kemudian menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan tersebut. Nah, diturunkan dari tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Jadi dari TP ya, dari tujuan pembelajaran ini ya, kita turunkan menjadi tujuan kegiatan seperti itu. Nah, hari ini kita akan merancang pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu bagaimana Pak cara merancang pembelajarannya? Nah, ada pertanyaan, mengapa rencana pembelajaran dikaitkan dengan tujuan kegiatan? Nah, rencana pembelajaran yang dikaitkan dengan tujuan kegiatan dimaknai sebagai upaya pendidik, nih, di garis besar ya, upaya pendidik atau guru untuk memfasilitasi tercapaian tujuan pembelajaran ya sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik di kelas. Nah, ini ya teman-teman ya, kenapa rencana pembelajaran itu dikaitkan tujuan kegiatan. Nah, guru dapat memilih ya membuat rencana pembelajaran harian atau mingguan dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan kelas. Jadi dari TP ini ya, kemudian kita turunkan menjadi tujuan kegiatan TK. Nah, tujuan kegiatannya ini disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas sama minat dan kebutuhan anak didik kita. Seperti itu ya. Terus jika ada sekolah ya, jika dalam sekolah ada beberapa kelas, maka semua kelas harus sama pilihannya dalam membuat rencana pembelajaran. Nah, kalau misalnya Bapak di sekolah saya itu ramai banget nih, siswa saya itu untuk kelompok B-nya aja itu ada 5 kelas. Wah, luar biasa ya, 5 kelas dikali 15 itu ada 75, ada sekitar 75 siswa gitu ya, karena satu kelasnya ada 15 misalnya seperti itu. Nah, jika di dalam sekolah itu ada beberapa kelas, nah, apakah semua kelas harus sama pilihan dalam membuat rencana pembelajarannya? Tidak ya, jadi harus disesuaikan dengan kondisi kelas tadi nih. Nih, harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi kelas B1, B2, dan seterusnya itu akan berbeda sesuaikan dengan situasi kelasnya sama minat dan kebutuhan anak didik kita seperti itu. Nah, mengapa dalam merancang pembelajaran harus mempertimbangkan situasi dan kebutuhan kelas? Nih, lihat nih, ada gambar nih. Ada yang pernah lihat gambar ini teman-teman semuanya? Kira-kira apa maksudnya gambar ini teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Satu kelas tapi beda-beda individunya. Hmm. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini ada gurunya nih. Ini ya. Anggap aja Pak Chandra nih. Ini ada Pak Chandra.
Nah, si Pak Chandra ini memiliki apa namanya muridnya itu ternyata banyak binatang. Ada burung belibis, ada monyet, terus ada apa lagi? Ada pinguing, ada gajah, ada ikan, ada apa nih anjing laut, ada anjing darat ya. Nah, terus ini adalah anak muridnya Pak Chandra gitu ya. Nah, kemudian Pak Chandra apa namanya mengatakan bahwa untuk fair selection katanya ya supaya adil selection untuk semua everybody has to take the same exam. Nah, jadi untuk adil gitu kan apa namanya untuk semuanya ini maka kata Pak Chandra ini teman-teman saya ujikan ya, yaitu silahkan teman-teman naik pohon gitu. Nah, terus apa yang akan terjadi ya? Nih, disinilah kondisi sekolah apa namanya kondisi anak murid kita. Ya, anak murid kita pasti akan memiliki minat berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda seperti itu ya, keinginan berbeda-beda juga gitu. Nah, masa kita memberikan apa namanya ujiannya sama gitu kan. Padahal mereka berbeda-beda. Nah, kata si monyet, hore, kata si monyet gitu kan. Saya pasti menang dong, gitu kan. Saya pasti dapat nilai 80 atau 100 karena mudah banget nih katanya kata si monyet untuk naik pohon gitu. Terus kata si burung, wah kata si burung ini tinggal terbang aja. Terus apa kata penguin? Waduh, saya nggak bisa. Saya kan hanya bisa lari-lari aja gitu kan. Untuk terbang saya nggak bisa. Nah ini coret ya, ini nggak bisa. Kata gajah, waduh, kalau pohonnya pendek mah masih bisa saya naikin. Tapi kalau misalnya pohonnya tinggi kayak gini nggak bisa. Bisa saya robohin aja di pohonnya. Nah ini kata si monyet, nggak bisa. Apa kata ikan? Waduh, gimana caranya ini? Gitu. Akhirnya ikan nggak bisa juga. Anjing laut nggak bisa. Ya anjing darat ya nggak bisa juga gitu teman-teman semuanya. Yang hanya bisa nih burung belibis sama apa namanya monyet ini gitu. Nah, apakah di kelas memiliki karakteristik yang sama? Tidak, ya. Terus memiliki kemampuan yang sama? Tidak. Memiliki minat dan ketertarikan yang sama? Tidak, gitu teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu, kurikulum merdeka ini ya, kurikulum merdeka ini tidak ingin ya apa namanya gurunya itu memberlakukan murid itu sama ya. Coba deh ingat ya, coba ingat aja, ingat dalam hati aja ya. Teman-teman dulu, ketika disuruh untuk menggambar, ya, disuruh untuk menggambar oleh apa namanya guru waktu masih kecil ataupun masih SD SMA, menggambar pemandangan. Nah, apa yang terjadi? Saya yakin dan percaya semuanya sama. Ketika ingin menggambar pemandangan itu pasti di sini ada gunung, terus ada gunung lagi, di sini ada matahari. Ah, ah. Ini dari turun temurun begini teman-teman semuanya. Terus apalagi di sini nanti ada jalan. Nah, terus di sini ada apa namanya? Sawah-sawahan gitu ya dan seterusnya. Nah, ini apa fenomena ini? Yaitu guru itu masih menganggap hal yang sama gitu ya. Bahwa menganggap kemampuan anak murid itu sama karakteristik anak murid itu sama, padahal berbeda. Gitu teman-teman semuanya. Nah, kemudian apa yang harus kita pahami ya? Apa yang harus kita pahami supaya kita apa namanya memahami karakteristik anak kita, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya pembelajarannya itu bermakna dan menyenangkan. Oke, yang harus kita pahami yang pertama itu adalah prinsip pembelajaran pada PAUD. Nah, prinsip pembelajaran yang pada PAUD yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, ini ya teman-teman semuanya. Jadi kita harus pahami nih kebutuhan dasarnya apa ya, kebutuhan belajarnya, kemudian karakteristiknya seperti apa gitu kan.
Karena perkembangan anak itu pasti beragam. Karena anak itu memiliki uniknya masing-masing seperti itu. Chandra itu unggulnya itu di tarik suara, misalnya seperti itu ya. Misalnya Bahrul itu di kognitif, misalnya seperti itu. Ya, dan seterusnya. Makanya kita harus pahami dulu nih, ya pahami dulu nih, yaitu karakteristik apa namanya anak kita. Yang kedua, pembelajaran dirancang ya dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas dan untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Nah, jadi ketika kita akan membuat ya perencanaan pembelajaran, ya makanya yang harus kita lakukan itu adalah pembelajaran yang membangun. Berarti kemarin apa namanya yang kita memahami CP itu konstruktivisme itu digunakan di sini, yaitu membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang ketiga, proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik ya secara holistik. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan, yang kita kembangkan itu harus mendukung perkembangan kompetensi anak secara holistik seperti itu. Nah, kompetensi dan karakter anak. Nah, yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah, di sini nih teman-teman, salah satu poinnya juga ketika kita merancang pembelajaran ini, kita harus merancang pembelajaran yang relevan tadi, yang kontekstual. Nah, di mana pembelajarannya ini dirancang sesuai dengan konteks, ya lingkungan kita, budaya yang ada di peserta didik ataupun di sekitar sekolah, serta kita libatkan nih orang tua. Oke, kita libatkan orang tua. Selama ini orang tua itu dijadikan seperti apa? Ya, kita menjadikan orang tua itu seperti apa? Oh, sebagai customer, Pak, sebagai raja, misalnya seperti itu. Apa namanya? Karena itu adalah customer saya. Enggak juga gitu, teman-teman semuanya. Ya, jadi dalam pembelajaran Pancasila ya, Pancasila apa namanya kurikulum merdeka ini orang tua itu sebagai mitra kita, partner ya, sebagai partner kita, tempat mencurahkan pendapat kita, terus menyampaikan bahwa perkembangannya anak Bapak Ibu ini mengalami ini seperti itu. Ayo Bapak Ibu kita sama-sama mengembangkannya di rumah gitu teman-teman semuanya. Jadi jadikanlah orang tua ini sebagai partner. Kemudian siapa lagi? Masyarakat juga, masyarakat sekitar ya, tokoh masyarakat ataupun masyarakat yang lain ini kita jadikan sebagai mitra kita. Supaya apa? Supaya anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini ya, ini anak-anak semuanya ya. Ya, semua anak yang kita didik itu menjadi anak yang bisa menjadi pembelajaran ya, sebagai menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi anak yang cerdas, anak yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terus anak yang memiliki karakter dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi inilah apa namanya karakteristik kurikulum merdeka di mana kita dituntut untuk yang merancang pembelajaran itu harus sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik atau budaya sekitar kita. Coba kita lihat. Ini di mana kira-kira teman-teman? Apakah ini di Papua? Kira-kira lokasinya sekolah Di ini? Bali. Ya, ini di Bali ya. Kita lihat nih, di sini mereka menggunakan sarung gitu kan, terus ada topi apa nih? Saya kurang tahu juga nih kalau topi yang khasnya Bali itu. Gitu teman-teman semuanya. Di sini mereka menggunakan material-material gitu ya. Terus pembelajarannya itu menyenangkan gitu. Ini sesuai dengan budaya. Mereka menjunjung tinggi yang namanya budaya ataupun lingkungan sekitar. Nih, guru juga menggunakan kebaya dan khasnya orang Bali seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang kontekstual, di mana pembelajaran yang kontekstual itu adalah pembelajaran yang benar-benar common ya, atau yang benar-benar dipahami oleh anak, gitu teman-teman semuanya. Terus materialnya juga ini
common banget nih materialnya. Coba kita lihat di sini ada kayu-kayu, terus ada apa nih? Ada bata, terus ada karpetnya telur ya ataupun kerak telur, keratnya telur, terus apa lagi nih? Banyak sekali nih. Nah, dari sebenarnya ini hasil karyanya anak-anak nih, hasil karya anak-anak. Nah, sederhana sih gitu kan. Kita melihatnya dari kasatan mata ini nggak ngerti, nggak ada artinya gitu ya, nggak ada artinya untuk kita. Tetapi kalau misalnya kita tanya kepada anak, ini kamu membuat apa? Oh, saya membuat pura, misalnya seperti itu ya. Ini adalah pura rumah saya, gitu. Ini pura keluarga saya, gitu. Nah, jadi mereka berimajinasi, ya kita nggak tahu ini maknanya apa nih, ini nggak tahu nih apa maknanya ini apa gitu. Nah, kita nggak tahu, anak yang tahu. Karena apa? Karena dia yang membangunnya, gitu teman-teman semuanya. Nah, ini kontekstual banget nih. Misalnya ini temanya itu adalah tempat ibadah. Misalnya seperti itu ya, temanya adalah tempat ibadah. Di mana misalnya di Bali waktu itu sedang ada apa namanya hari raya apa gitu ya. Nah, silakan teman-teman ya apa namanya memberikan eh, invitasi main apa untuk anak gitu ya. Teman-teman siapkan materialnya ya, teman-teman siapkan materialnya, kemudian teman-teman berikanlah kalimat pemantiknya apa gitu ya. Nah, nanti anak yang akan membuat proyeknya. Nah, kita nggak tahu nih bahan-bahan yang bahan-bahan yang digunakan itu apa maknanya apa. Hanya anak yang tahu seperti itu teman-teman semuanya. Gitu. Yang kita butuhkan itu adalah prosesnya. Sekarang itu kurikulum merdeka itu yang dibutuhkan adalah prosesnya. Bagaimana proses anak mendapatkan pengetahuan itu dan apa namanya menggunakan pengetahuan tersebut. Nah, di sini ada duit nih, ada koin nih teman-teman. Saya nggak tahu nih koin ini ya, digunakan untuk apa. Apakah di sini dia, oh kita ada ngaben Pak, misalnya. Di sini ada kayu-kayu bakar, misalnya seperti itu. Dan emang ngaben itu membutuhkan biaya yang sangat besar, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kita nggak tahu nih, gitu teman-teman semuanya. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi ketika kita merancang pembelajaran tadi, ya prinsipnya pertama pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan ajar, ya karakteristik dan perkembangan anak yang beragam, kemudian membangun kapasitas pembelajaran sepanjang hayat, terus pembelajaran itu mengembangkan kompetensi dan karakter anak, kemudian pembelajaran kita harus kontekstual lingkungan budaya ya, dan yang kelima itu adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Maksudnya apa sih Pak masa depan berkelanjutan? Di sini ada life skill yang kita ajarkan. Life skill ya, berarti skill kehidupan yang kita akan berikan kepada anak. Kenapa? Ini yang namanya life skill ini ya teman-teman semuanya itu akan digunakan oleh anak ya. Pembelajaran kehidupan itu digunakan oleh anak dan ya apa namanya orientasinya itu emang sepanjang hayat seperti itu. Nah, contohnya ini adalah ini di gambar nih. Apa nih teman-teman? Kira-kira ada tempat sampah nih, ada tempat sampah. Kemudian di sini ada apa lagi? Oh, di sini ada siring, di mana siring ini ada beberapa sampah gitu ya. Kemudian apalagi nih di sini ada apa namanya siring juga ataupun sungai di mana banyak-banyak sampah. Nah, oleh karena itu kita pembelajaran yang kontekstual tadi kita juga harus mengeksplor lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita, gitu ya. Kita ajak anak kita untuk field trip ataupun anak kita untuk berkunjung ya, bukan hanya kunjung wisata saja ya, tetapi mengunjungi tempat-tempat di mana itu sangat bermakna dan itu berorientasi kepada masa depan anak gitu. Kita lihat, ayo teman-teman semuanya, hari ini kita jalan-jalan ya, hore. Tapi kita jalan-jalan yang ada di sekitar sekolah ya, misalnya seperti itu. Teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mensurvei lapangan dulu ya. Jangan sampai, oke kita jalan-jalan. Kemana Bu Guru? Di mana ya? Bu Guru nggak tahu. Yaitu bunuh diri namanya. Makanya kita harus survei dulu. Kira-kira di mana ya? Di mana itu adalah tempat yang bisa diambil hikmah untuk anak kita. Gitu. Nah,
kita ajak misalnya apa namanya ke tempat sampah, kemudian ke siring-siring ataupun ke sungai ya, kita ajak anak ya, kita lihat, kita tanya kamu dapat apa ya, nanti misalnya kita apa namanya cari tempat yang teduh ya, kita silakan anak-anak untuk duduk, kita tanya teman-teman dapat apa hari ini, dapat apa sih yang bisa dilihat. Nah ini mengeksplor ya, Bu Guru saya melihat banyak sampah. Nah sampah ini yang menyebabkan banjir Bu Guru. Oke, coletehan tadi yang disampaikan oleh anak ya, itu adalah bagaimana anak menyerap lingkungannya, belajar pada lingkungannya seperti itu, sehingga dia mampu menganalisis bahwa ini loh yang membuatkan banjir seperti itu. Nah, pengalaman ini ataupun pengetahuan ini dia pasti dapatkan dari orang lain sebelumnya bahwa sampah ini membuat banjir seperti itu. Nah, nanti kita tanyakan kepada anak-anak, kira-kira bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya banjir. Makanya buanglah sampah pada tempatnya. Di sini apa namanya kita ajarkan kepada anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi emang pembelajaran kita itu nggak harus mahal ya. Pembelajaran kita nggak harus menggunakan tempat apa namanya material-material yang pabrik punya. Tidak, tetapi kita buatlah ya yang namanya pembelajarannya itu yang menyenangkan ya, sesuai dengan konteks, lingkungan, budaya sekitar gitu. Ini salah satu contohnya. Silahkan teman-teman kembangkan. Nah, sekarang teman-teman pikirkan, renungkan, kira-kira lembaga saya itu di daerah mana ya? Oh, lembaga saya ini daerah daerah apa namanya? Pasar. Kita lihat apa namanya kondisi yang ada di sekitar pasar misalnya seperti itu, ataupun sekolah saya itu dikelilingi oleh minimarket. Nah silahkan teman-teman gunakan minimarket itu untuk sebagai proses pembelajaran seperti itu ya, bisa nanti untuk tukar menukar ataupun untuk cara belanja dan seterusnya ya. Lihat apa namanya sekitar sekolah kita, kunjungin sekitar sekolah kita, jangan di kelas aja ya, sekolah apa namanya belajarnya nggak di kelas aja, ayo kita kunjungin ya, kita kunjungin, dijadikanlah itu menjadi apa namanya sumber untuk belajar kita gitu teman-teman semuanya ya. Nah terus minta tolong ketika teman-teman semuanya udah merancang satu pembelajaran. Nah, oleh karena itu, tolong disosialisasikanlah kepada orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua tahu dan orang tua paham. Gitu ya, teman-teman semuanya. Terus, tolong sampaikan kepada orang tua bahwa pembelajaran merdeka ini anak diharapkan untuk berani mencoba dan berani untuk gagal. Gitu. Anak harus berani mencoba dan berani untuk gagal. Maksudnya apa? Ya, maksudnya itu adalah anak ketika kita ajak ke tempat yang kotor, ke tempat yang menjijikkan gitu kan. Dalam artian itu adalah tempat yang apa ya masih safety lah untuk anak, ya minta kepada orang tuanya supaya anak itu berani untuk mencobanya. Itu nanti cuci menggunakan sabun seperti itu ya. Jangan sampai orang tuanya, jangan, anak saya jangan bikin tempat yang kotor-kotor. Jangan gitu ya. Anak itu harus berani mencoba, berani mencoba, berani mencoba. Ketika kita mengajarkan anak berani mencoba, berani mencoba, berani mencoba, maka kita akan mengajarkan kepada anak untuk kepercayaan diri anak, kemudian apa namanya keberanian anak, ya, sama kemandirian anak. Gitu teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman nanti merancang satu pembelajaran, tolong ya buatlah pembelajaran yang anak berani untuk mencoba. Jangan sampai apa namanya anak laki-laki gitu kan sama lumpur aja jijik ya. Jangan. Ya gurunya juga jangan jijik ya teman-teman ya. Gimana kalau misalnya guru mengajarkan untuk berani mencoba tapi gurunya jijik gitu ya.
Tapi tolong pembelajaran yang kita berikan itu juga dengan taraf yang wajar ya. Jangan sampai yang jijik-jijik banget gitu ya. Tapi emang taraf yang wajar supaya apa? Kita menstimulus anak kita untuk berani. Ya, untuk berani, berani dan terus berani. Itu teman-teman semuanya. Oke. Nah, alur pembelajaran di kelas. Nah, alur pembelajaran di kelas. Jadi ini alur pembelajaran di kelas. Penetapan tujuan pembelajaran diambil dari tujuan pembelajaran di kurikulum operasional sekolah bab 1 bab 2. Ya, nanti di kurikulum operasional sekolah itu per bab ya teman-teman semuanya. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna untuk mencapai tujuan pembelajaran ditetapkan di bab 3. Nah, kemudian nilai filosofis ya di mana di dalamnya itu ada berani belajar bermain, ya lingkungan belajar media belajar yang berkualitas, sama guru harus memfasilitasi anak dengan pertanyaan yang hot. Apa tuh hot? Yaitu apa nih? High order. Ada yang tahu hot? Hot order thinking. Iya. Jadi ini apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya kita belajar taksonomi belum itu yang C3 ya sampai C4, C6 yaitu C5. ya C3, C4, C5, C6. Nah, kemudian melakukan asesmen pada bab 4-nya. Ada asesmen ya. Terus apa saja yang diperhatikan dalam merancang pembelajaran? Nah, tadi kita udah tahu nih ada CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian diturunkan menjadi tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan yang dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan anak. Jadi tujuan kegiatan ini harus kita mempertimbangkan kebutuhan anak kita. Kemudian ketertarikan atau minat anak sesuai dengan pertimbangan untuk memilih topik pembelajaran. Terus topik pembelajaran dapat diambil dari kurikulum operasional sekolah atau pengembangan sendiri jika dibutuhkan. Yang ketiga, sumber ide cerita sesuai dengan topik pembelajaran sebagai inspirasi dalam merancang ragam kegiatan yang bermakna dan menyenangkan. Dan yang terakhir, media belajar yang memanfaatkan benda, bahan, alat yang mudah ditemukan di sekitar. Jadi medianya nggak harus mahal ya teman-teman ya. Boleh apa aja ya. Yang penting itu tidak membahayakan anak. Alur pengembangan rencana pembelajaran. Nah, ini ya teman-teman semuanya, alur pembelajaran apa namanya? Pengembangannya. Nih, ketika kita sudah membuat yang namanya sudah dari CP, kemudian kita turunkan menjadi TP. Nah, di mana TP kita turunkan menjadi TK. Nah, tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini di mana ini adalah nanti dari tujuan kegiatan ini akan menjadi topik, di mana ketika kita ingin membuat topik pembelajaran ya kita harus membuat yang namanya peta konsep dari sumber ide kegiatan. Kita buatkan peta konsepnya seperti apa. Terus dari peta konsep ini kita buat yang namanya tujuan kegiatannya. Terus kita buat yang namanya rencana kegiatannya. Terus di dalam rencana kegiatan itu kita buat yang namanya RPPH ataupun RPPM gitu ya. Dan kita buat yang namanya modul ajar. Nah, terus kalau misalnya udah kita lakukan ya membuat RPPH atau RPPM dan modul ajarnya, baru kita laksanakan pembelajarannya. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajarannya, ya kita asesmen pembelajarannya. Nah, kita nilai pembelajarannya untuk melihat apa kebutuhan anak lagi nih, gitu. Terus udah itu setelah kita hasil asesmen kita ya kita melihat kebutuhan anak dan minat anak ini
kita kembalikan lagi ke topik pembelajaran seperti itu. Ini adalah suatu siklus ya teman-teman semuanya ya. Terus bagaimana mengaitkan topik pembelajaran sumber ide cerita dengan minat anak. Nah, minat anak dapat diketahui dengan cara, nah jadi Bapak bagaimana ya Pak ya caranya untuk melihat minat anak gitu kan. Nah, kita lakukan dengan cara mengobservasi anak ataupun mengamati anak apa yang sedang dilakukan. Terus cara berinteraksi dengan orang lain ataupun objek yang di sekitar. Sama yang terakhir coletehan anak. Gitu teman-teman semuanya. Jadi untuk melihat apa namanya minat anak ya, itu kita amati anak ya, apa yang sedang dilakukan, cara anak berinteraksi sama celoteh anak. Gitu ya. Biasanya terjadi saat kegiatan berlangsung seperti lagi main ya, terus sedang berdiskusi, sedang membaca cerita atau beraktivitas di lingkungan sekitar. Nah, minat ataupun ketertarikan anak ya dengan menjadi inspirasi bagi guru dalam menentukan topik pembelajaran dan ide cerita yang sesuai. Nah, sumber ide cerita ya dapat berupa buku cerita ya, bisa cetak atau digital, video ya, diskusi dengan anak, aktivitas bersama anak dan seterusnya. Jadi kita bisa nih membuat topik itu dari hasil observasi kita kepada anak. Gitu ya. Nah, contoh mengaitkan minat anak dengan topik pembelajaran dan sumber cerita. Nih, contohnya menangkap ketertarikan anak ya. Nah, anak-anak di TK Bintang berjalan-jalan melewati sungai dekat sekolah bersama guru. Nah, jadi ini ada apa namanya anak-anak di TK Bintang ini. Terus kata anak nih, kata Eti anaknya, kok banyak batu ya di pinggir sungai? Terus kata Herman, lihat bentuk batunya beda-beda ya, gitu. Sambil mengambil beberapa batu. Terus Adi, Pak Guru, batu yang di tengah sungai besar-besar ya. Nah, terus ada kenapa kok batunya kecil-kecil ada di pinggir ya? Gitu. Terus kata Eti, Pak Guru boleh ya, Pak Guru boleh ya batunya aku bawa ke sekolah, mau aku kantongin di saku baju. Kata gurunya, kalian boleh mengambil batu secukupnya. Nah, terus kata Dewi, nggak mau bawanya banyak apa? Nggak mau banyak-banyak, bawanya berat. Nah, dari ketertarikan ini ya teman-teman semuanya, dari ketertarikan ini kita bisa apa namanya mencari ketertarikan anak dari kegiatan jalan-jalan ya tentang batu yang ada di sekolah ataupun di sungai yang dekat sekolah seperti itu. Sebentar. Nah, langkah kedua, menentukan topik pembelajaran sesuai dengan minat anak. Nah, tadi anak-anaknya berminat banget nih sama si batu ya, sama si batu-batu ini. Nah, si guru ya, langkah keduanya yaitu menentukan topik pembelajaran sesuai dengan minat. Guru menganalisa bahwa minat anak adalah tentang kondisi sungai di dekat sekolah. Nah, kemudian guru mencari topik yang sesuai dengan minat anak ya di kurikulum operasional sekolahnya. Ada nggak ya topiknya? Kalau misalnya tidak ada topik itu, ya maka guru dapat menentukan topik itu sendiri seperti itu ya. Nah, contohnya ternyata seperti ini nih teman-teman semuanya nih apa namanya topiknya ataupun tema yang udah dibuat ya dalam 1 tahun gitu ya. Yang pertama misalnya topiknya di semester 1 itu ada panca indera ya, ada syukuran ya, peringatan HUT RI ini untuk apa namanya P5-nya, terus ada makanan dan minuman yang tradisional yang sehat, festival, hasil bumi, dan seterusnya. Nah, semester 2 ternyata di sini ada sungai, gitu ya. Ada sungai, gitu. Dia masukin di sini sungai. Terus ada saluran air, terus ada Ramadan ceria, dan seterusnya. Gitu teman-teman semuanya. Jadi dia tinggal tambahkan aja topiknya. Nah,
Terus bagaimana mengembangkan konsep yang ditemukan dalam sumber ide cerita sesuai menjadi rencana pembelajaran. Nah, caranya itu adalah memilih sumber ide cerita sesuai dengan minat anak, terus membuat peta konsep ya dari cerita, terus mengembangkan konsep menjadi ragam ide kegiatan main, terus menggunakan media belajar dari benda, ya, bahan dan alat sekitar yang mendukung munculnya konsep, sama membuat pertanyaan pemantik sesuai dengan rencana kegiatan. Di sini nih teman-teman semuanya, ketika teman-teman mengembangkan konsep menjadi ragam kegiatan, ini disebut dengan tujuan. Ini juga harus diselaraskan dengan tujuan kegiatan. Gitu. Terus setelah teman-teman membuat pertanyaan pemantik, maka teman-teman buatlah yang namanya RPP dan modul ajarnya. Gitu. Nah, langkah pertama ya apa namanya memilih sumber cerita. Contohnya sumber cerita dengan topik batu ya, ada buku cerita tentang batu seperti itu ya. Ini cerita ini bisa teman-teman download ya di apa namanya buku panduan ya guru elemen dasar-dasar literasi dan STEM. Dan nanti saya share kepada teman-teman semuanya untuk materinya. Nah, ini langkah kedua, membuat peta konsep. Nah, ini sama ya ketika teman-teman mengembangkan tema. Ketika teman-teman mengembangkan tema itu, ya teman-teman menggunakan web apa namanya laba-laba seperti ini ya. Nanti subtopiknya apa ya. Nah, terus contoh peta konsep dari buku dan bambu. Nah, ini cerita ya batu dan bambu. Nah, nanti ada alam dan seterusnya. Nah, dari sini ya, dari setelah kita membuat konsep ini ataupun membuat yang namanya peta konsep ini, kita baru bisa menentukan topiknya, gitu teman-teman semuanya. Contoh peta konsep yang terinspirasi dari aktivitas bersama anak. Nah, ini yang tadi ya, apa namanya, cerita tentang batu tadi, gitu teman-teman. Nah, nanti dari batu ini ya teman-teman, batu di sungai, nanti apa namanya peta konsepnya apa yang akan kita bahas, bentuknya, bilangan, berat, wadah, cara ya dari membuat batu, posisi dan seterusnya. Nah, kita buatkanlah yang namanya peta konsep seperti ini ketika kita ingin mengembangkan suatu topik gitu. Nah, ini batu di sungai ini adalah topiknya. Terus langkah ketiga, mengembangkan konsep menjadi ragam ide kegiatan main. Nah, jadi nanti teman-teman semuanya ketika sudah membuat konsep ini baru kita bikin yang namanya ragam kegiatan main. Nah, tujuan kegiatannya menjaga kebersihan lingkungan alam misalnya ya, terus beraktivitas fisik di alam, mengenal ekspresi emosi, mengenal keaksaraan awal dan seterusnya. Nah, nanti mengacu pada tujuan pembelajaran. Terus contoh ragam kegiatan main yang dikembangkan dari peta konsep, dari cerita batu dan bambu, nanti apa nih? Mengelindingkan benda, misalnya nanti kegiatannya apa, gitu ya? Kegiatannya, misalnya kegiatan ini akan mengajak anak untuk mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya yang dapat mengelinding konsep yang mungkin muncul seperti saat mengamati benda, ya benda sekitar anak melihat bentuk dan bentuk 3 dimensi dan seterusnya. Jadi dari hasil ini ya teman-teman semuanya, dari hasil ini nanti kita bisa membuat yang namanya tujuan kegiatannya sama kegiatannya apa aja. Oke. Terus ada lagi melukis wajah di batu ya, membuat bentuk huruf B, P, D, Q misalnya seperti itu ya. Terus membuat gasing misalnya. Terus menggunakan benda bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar sesuai dengan media belajar ya. Misalnya rencana kegiatannya mengelindingkan batu. Terus apa nih benda-bendanya? Gitu kan alat-alatnya. Terus melukis batu apa ini alatnya, sama membuat huruf B, D, Q itu kira-kira apa alatnya. Terus membuat gasing kira-kira apa nih alatnya seperti itu ya, atau bahan-bahannya.
Terus membuat pertanyaan pemantik ya terkait dengan rencana kegiatan. Nah, pertanyaan terbuka ya, ataupun hot tadi berpikir arah tinggi yang disampaikan guru akan mendorong anak ya terbiasa diajak untuk berpikir, menganalisis, mencipta sesuatu yang baru. Nah, nanti respon anak setelah diberikan pertanyaan terbuka tadi ya, yang ataupun yang hot ya akan beragam dan dapat diamati dari perilaku anak, celoteh, ekspresi, hasil karya dan lain-lainnya. Gitu teman-teman semuanya. Nah, ini contoh ya, contoh pertanyaan pemantik dari rencana yang terinspirasi ya dari cerita Batu dan Bambu misalnya seperti itu. Misalnya kegiatannya itu ada rencana kegiatannya menggelindingkan batu. Nanti pertanyaan pemantiknya apa? Benda apa saja yang bisa menggelinding gitu. Misalnya nih, nanti belajar nih, nanti ada batu ya, misalnya batu. Terus batunya itu kita gelindingkan ke tempat yang ada apa namanya seperti ini nih ya, segitiga seperti ini. Nah, nanti kita berikan kalimat pemantik benda apa saja yang bisa menggelinding. Misalnya batunya itu bentuknya ada yang bulat ya, ada yang segitiga misalnya, ada juga yang seperti apa. Nah, tapi sepertinya balok dan daun tidak bisa menggelinding ya. Kira-kira apa sebabnya? Tuh kalimat pemantiknya. Terus bagaimana cara agar benda itu menggelinding secara cepat? Nah, terus ada benda yang menggelinding secara cepat dan ada yang lambat. Kira-kira mengapa ya? Nah, di sini anak diajak untuk berpikir, gitu, berpikir untuk menjawab pertanyaan pemantik kita. Nah, misalnya pertanyaan pertama tadi ya, menggelindingkan batu. Benda apa saja yang bisa menggelinding? Oh, banyak Bu Guru. Oke, di situ ada batu, terus ada apa lagi? Nah, terus waktu gelinding, oh bisa. Ternyata ada balok dan daun misalnya ya. Ini tidak bisa menggelinding. Kira-kira apa ya? Oh, ternyata balok itu bentuknya itu segi 4 Bu Guru misalnya. Jadi kalau misalnya menggelinding nggak bisa karena dia apa gitu ya nanti jawaban anaknya. Terus kalau daun itu terlalu ringan Bu Guru, dia tidak bisa menggelinding misalnya seperti itu jawaban anak. Nah, kemudian melukis batu. Ya, pertanyaan pemantiknya apa yang kamu butuhkan untuk melukis wajah pada batu? Kira-kira apa ya, gitu ya. Terus ada bagian wajah apa saja di batu yang kamu lukis? Terus apa ekspresi wajah batu yang kamu lukis? Terus bisakah kamu ceritakan mengapa wajah batu berekspresi seperti itu? Nah, jadi teman-teman bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik di mana anak akan menjawabnya secara beragam ya, bukan seragam ya, beragam ya. Kalau beragam itu berbeda-beda ya, tapi kalau seragam itu pasti sama gitu ya. Jadi kalimat pemantik inilah nanti yang akan memberikan pemantik ataupun merangsang anak atau menstimulus anak untuk menjawab dengan cepat dan sesuai dengan apa namanya pengetahuannya gitu teman-teman semuanya. Oke. Terus langkah-langkah yang keenam, menyusun rencana pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran. Nah, ragam rencana kegiatan yang dikembangkan dalam peta konsep dapat menjadikan kegiatan inti pada RPP. Nah, kegiatan pembuka berisi kegiatan yang dapat membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, yang nyaman. Kegiatan pembuka disesuaikan dengan topik dan kebutuhan anak. Terus kegiatan penutup berisi kegiatan yang mengajak anak untuk menguatkan pengalaman ya selama pembelajaran. Nah, ini RPP dapat dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, jadi RPP itu di dalamnya itu ada kegiatan pembuka ya. Nah, kemudian ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Nah, hampir samalah dengan RPP yang 2013 seperti itu. Ingat, RPP atau modul ajar menyesuaikan dengan kebutuhan satuan PAUD. RPP dapat dibuat harian atau mingguan. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi RPP ini bisa harian atau mingguan. Prinsipnya adalah bahwa dokumen perencanaan tidak membebani pendidik secara administratif.
Tetapi perlu ada berbagai kegiatan bagian ya dari dokumentasi pembelajaran dan sekaligus ya sebagai acuan dalam melakukan refleksi dan asesmen harian. Gitu. Oke, ini komponen yang ada di RPP ya. Di dalamnya itu ada identitas sekolah ya. Kemudian apa aja, ada nama sekolahnya apa, kelompok usia berapa, tema ataupun topiknya apa, semester berapa, tahun ajaran berapa. Yang kedua ada tujuan kegiatannya ya, kita masukkan tujuan kegiatan. Terus ada apa lagi Pak? Ada alat atau bahan atau sumber ceritanya ya. Terus ada kegiatan pembelajaran ya, di dalamnya ada pembukaan, terus ada inti dan penutup, dan ada refleksi anak ya, dan guru, sama ada lampiran peta konsep dari sumber ide cerita. Ya kalau misalnya menggunakan ide cerita, kalau kami menggunakan apa namanya minat anak, kita lampirkan minat anaknya seperti apa, itu peta konsepnya. Nah, terus di dalam ada juga modul ajar teman-teman semuanya. Nah, di dalam modul ajar itu ada informasi umum, ya ada identitas juga, kompetensi awal, peta konsep, sarana dan prasarana, terus ada komponen inti, ya kegiatan, ya tujuan kegiatan, terus pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ya kegiatan pembelajaran sama asesmen, dan refleksi siswa dan guru. Nah, terus ada lampirannya, yaitu referensi bahan bacaan guru dan siswa, terus ada kolosium sama daftar pustaka. Nah, ini untuk modul ajar. Terus refleksi anak ya, anak didik dan guru. Nah, di sini kan ada nih, ada refleksi siswa dan guru nih. Nah, coba kita bahas apa ya? Jadi refleksi anak didik dan guru pada RPP ataupun modul ajar merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran yang menunjukkan kesinambungan proses pembelajaran dengan asesmen. Nah, pada RPP dan modul ajar dapat dicantumkan pada bagian akhir ya berupa pertanyaan pemantik untuk anak. Nah, pertanyaan tersebut ya menjadi pijakan bagi guru melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. Contoh, apa kegiatan yang paling disukai gitu ya? Apa kegiatan yang akan dilanjutkan esok hari? Terus apa saja yang ingin ditambahkan jika ingin melanjutkan kegiatan esok hari dan seterusnya. Ini adalah refleksi peserta didik dan guru. Ini ada di dalamnya itu pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang kegiatan pada hari tersebut. Oke, Bapak ada contohnya nggak modul ajar dan RPP? Ya, ada teman-teman. Kita cek ya, kita cek di sini. Oke, saya kasih ke Pak Bahrun ininya materinya. Oke, YouTube. Ini ada contohnya, kita lihat contohnya. Contoh modul ajar nih teman-teman semuanya. Seperti ini ya. Rencana pembelajaran. Nah, ini contohnya di TK. Ada tema aku sayang bumi gitu kan. Topiknya menanam pohon ya. Nah, ini contohnya. Ini untuk RPPH-nya contohnya. Ya, di sini ada tujuan kegiatannya apa ya. Terus ada kegiatan pembelajaran pembukaan, inti. Nah, terus di sini ada rancangan kegiatan ya. Ininya apa namanya tadi, peta konsepnya. Ini contohnya. Bisa nih teman-teman apa namanya? Ambil ya. Terus ada lagi contohnya, kita cek lagi nih.
Oke, ini contoh untuk apa namanya? Untuk asesmen tadi. Nah, ini contohnya ya tadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, terus tadi ya teman-teman semuanya, kalau kita kembali ke sini ya, kita kembali ke modul ajar, sama ada juga RPP. Di dalam RPP itu kan ada yang namanya assessment. Nah, assessment. Ya, ada yang namanya assessment. Nah, di sini ada namanya assessment. Oke. Ini juga ada refleksi anak dan guru, ini juga termasuk dalam asesmen. Nah, asesmen yang seperti apa dalam dalam kurikulum Merdeka ini ya, asesmennya itu harus autentik ya teman-teman. Harus autentik. Nah, di mana asesmen autentik itu adalah asesmen yang melihat proses ya anak mendapatkan pengetahuan. Oke. Prinsip asesmen ya di PAUD itu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, kemudian memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik ya sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menemukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian asesmen dirancang dan digunakan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasan agar dapat menentukan teknik dan waktu pembelajaran pelaksanaan asesmen sehingga tujuan pembelajaran menjadi efektif. Nah, ini prinsip asesmen itu adalah supaya mendapatkan umpan balik ya ataupun informasi yang holistik ya. Ini umpan balik untuk guru ya, untuk guru supaya besok itu bisa menciptakan ataupun menemukan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen yang dengan keleluasaannya agar dapat menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen ya sehingga tujuan pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil ya teman-teman ya, proporsional, valid dan dapat dipercaya ataupun reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan pembelajaran ataupun kemajuan belajar dan capaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif ya, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Iya, teman-teman semuanya, di sini hasil dari asesmen itu kita tidak memberikan informasi kriteria. Nah, ini ya. Kita tidak memberikan informasi kriteria, tetapi kita memberikan informasi karakter dan kompetensi yang dicapai anak. Nah, sama nanti ada umpan balik ataupun rencana strategis tindak lanjutnya seperti apa. Nah, hasil asesmen digunakan oleh pendidik dan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, jadi hasil asesmen ini nanti digunakan oleh guru ya, untuk orang tua dan seterusnya untuk bahan refleksi, bahan renungan bahwa pembelajaran saya ternyata kurang efektif. Berarti saya harus meningkatkan mutu pembelajaran saya lagi. Nah, ini untuk guru. Nah, terus kalau misalnya untuk orang tua ternyata pembelajaran di rumah itu kurang efektif. Nah, nanti orang tua dan guru itu merumuskan kira-kira pembelajaran di rumah itu seperti apa. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat diagram komponen pembelajaran dan asesmen, nah, jadi ini yang pertama ya teman-teman ya, bahwa kurikulum kita itu tujuan utamanya itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana kita udah ada standar nasional pendidikan, terus ada CP, kemudian dari CP kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran.
ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini kita turunkan ya menjadi tujuan kegiatan, di mana hasilnya itu kita merancang kegiatan, kegiatan pembelajarannya seperti apa, baru di sini kita asesmen. Nah, ini ada tahapan asesmen. Nah, nanti hasil asesmen dan evaluasi ini kita berdiskusi nih kepada siapa? Kepada orang tua, ya, orang tua. Kira-kira supaya anak ini lebih oke lagi, gitu kan? Kompetensinya bagaimana nih ayah dan bunda di rumah harus diisi apa nih, gitu ya? Kita komunikasikan kepada orang tua. Nah, dari hasil asesmen ini baru kita buat yang namanya laporan capaian pembelajaran. Nah, dari hasil laporan capaian pembelajaran ini, kita bisa melakukan evaluasi juga, gitu kan? Apakah dari capaian pembelajaran ini udah oke atau belum, gitu ya? Kalau belum oke, kita rumuskan lagi tujuan pembelajarannya, gitu. Nah, ini ya teman-teman semuanya. Oke, asesmen dilakukan dalam 3 tahap penting. Ya. Yang pertama adalah pengumpulan data, pengolahan data, sama pelaporan. Nah, terkait dengan rencana pembelajaran dan modul ajar, maka akan fokus pada pada tahap pengumpulan dan pengolahan data. Nah, ini adalah yang namanya asesmen otentik itu. Kita kumpulkan datanya, kita olah. Baru nanti kita laporkan kepada orang tua. Yang kita laporkan secara sumatif ya, ada yang per 3 bulan ataupun per semester gitu ya. Nah, terus cara pengumpulan data, saat melakukan pengumpulan data ya teman-teman semuanya. Nah, melakukan pengumpulan data, guru dapat juga membutuhkan instrumen atau alat ya menulis untuk mendokumentasikan data yang diperoleh ya selama bersama-sama anak, gitu ya. Pengumpulan data dilakukan sejak dari anak datang hingga pulang sekolah, khususnya pada saat kegiatan inti berlangsung. Nah, jadi instrumen yang teman-teman bisa gunakan ya. Ini pertanyaan kemarin nih Bu Istiqomah. Ya, ada catatan anekdot ya. Terus ada hasil karya, ada checklist sama ada foto berseri. Nah, ini ada 4 instrumen yang bisa kita gunakan gitu ya untuk mengumpulkan data tadi. Nah, terus, apa sih catatan anekdot? Catatan anekdot itu adalah catatan bermakna tentang anak selama bermain. Catatan anekdot dapat berupa perilaku anak, celoteh anak, atau informasi lain yang berkaitan dengan anak. Kemudian hasil karya adalah sesungguhnya memberikan makna besar bagi guru untuk menemukan capaian pembelajaran. Apa yang sedang dan telah dicapai peserta didik. Nah, kemudian hasil karya yang lahir ya dari minat dan ide dan kemampuan anak adalah capaian belajar yang sesungguhnya. Nah, hasil karya ini sebenarnya kita bisa melihat nih CP-nya, capaian pembelajarannya anak itu udah sampai di mana. Terus checklist ya itu perlu membuat indikator capaian tujuan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan interpretasi ya saat melihat sebuah kejadian untuk kemudian memberikan tanda checklist atau tanda silang ya atau tanda lain ya yang mudah dipahami oleh guru. Nah, item checklist baru kemudian menuliskan deskripsi amatan yang terjadi ya di akhir hari tadi ya ataupun pada hari itu. Misalnya checklist nih item checklistnya misalnya anak mampu untuk berlari ya 30 meter misalnya seperti itu. Nah, nanti tinggal di checklist saja. Oh, checklist ataupun silang. Nanti dideskripsikan. Jangan sampai kita memberikan checklist tapi kita tidak mendeskripsikan. Kenapa kita memberikan checklist? Karena ketika kita memberikan checklist dan kita deskripsikan itulah bentuk otentiknya gitu teman-teman. Karena di situ ada alasan kita. Kenapa kita memberikan checklist dan kenapa kita memberikan silang seperti itu.
Terus foto berseri. Nah, ini ada foto berseri karena saya yakin ya setelah saya konfirmasi kok foto berseri ini apa sih maksudnya, sebenarnya dokumentasi ya teman-teman ya. Foto berseri ini adalah dokumentasi karena di masa pandemi kita sangat sering sekali melakukan foto berseri bahkan video gitu kan untuk anak, di mana waktu kita belajar secara DBR gitu kan ya, belajar dari rumah, maka sekarang diadopsilah yang namanya foto berseri. Itu proses aktivitas yang menunjukkan kemampuan anak dengan coleteh dan catatan singkat guru. Foto berseri dapat disebut dengan dokumentasi. Nah, nih, oke, paham ya teman-teman ya? Nah, saya kan paham banget nih, ada 4 ya, ada 4 apa namanya instrumen ya dalam kurikulum Merdeka seperti itu ya. Nah, apa yang harus diperhatikan saat guru melakukan observasi? Nih, Bapak observasi kegiatan yang mana sih? Ini nih, ini. Ini sebenarnya kita observasi. Ya, ini kita observasi gitu. Terus hasil karya juga bisa dikatakan observasi tapi tidak secara langsung gitu ya. Atau bisa dokumentasi juga karena hasil karya anak gitu. Jadi ini dia apa namanya, observasi sama dokumentasi juga gitu. Nah, observasi dilakukan dalam rentang waktu tertentu, misalnya dalam 1 minggu atau 1 bulan. Nah, observasi dilakukan ya di banyak konteks, misalnya di rumah anak, di ruang kelas, dan di luar ruangan ya saat anak bermain. Terus data yang dikumpulkan harus berasal dari berbagai sumber, misalnya dari orang tua, para guru, bahkan dari orang lain yang menyatakan ya yang ternyata lebih banyak bersama dengan anak, atau misalnya penjaganya, neneknya, kakeknya, keluarga yang lain yang sering ya selain orang tua. Jadi di sini sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman kuliah nanti misalnya ikut kuliah di Pancasakti, itu salah satu bentuk asesmen 360 derajat. Nah, di mana asesmen 360 derajat itu kita mendapatkan informasi ya ataupun mendapatkan apa namanya data anak itu bukan hanya dari anak itu sendiri, tetapi kita bisa dapat dari orang tuanya, terus kita dapat orang dewasanya, penjaga anak, ya, terus nenek, kakek, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tips agar guru dapat melakukan observasi secara mendalam. Jadi tipsnya pertama, hadirlah di tengah-tengah anak. Ya iya dong, masa guru tidak hadir di tengah-tengah anak dan proses pembelajaran berlangsung. Kemudian bangun interaksi yang mendalam ya dengan menunjukkan bahasa verbal atau non verbal yang membuat anak merasa aman dan nyaman kepada gurunya. Gitu. Yang kedua, berikanlah kesempatan pada anak untuk mewujudkan ide atau gagasan ya saat bermain. Yang ketiga, pada saat yang tepat lakukan komunikasi dengan pertanyaan atau pernyataan terbuka ya. Pernyataan terbuka yang dapat memperluas ide dan pengalaman bermain anak, yang memberikan dukungan agar anak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat bermain. Dan yang terakhir, catatlah hal-hal yang penting yang terjadi pada anak berupa coleteh anak, hasil karya anak, ekspresi anak, atau perilaku yang muncul saat mereka berinteraksi dengan orang lain atau material-materialnya. Gitu teman-teman. Ini tipsnya untuk supaya kita melakukan observasi secara mendalam. Oke. Terus, guru dapat menggunakan alat perekam suara, video, kamera, atau alat yang lain yang dapat memudah guru dalam membantu proses pengumpulan data atau instrumen. Jadi teman-teman bisa nih menggunakan device tertentu, gitu ya, bisa handphone, bisa buku, ya, ada alat perekam dan seterusnya. Penyimpanan data berupa video, ya, foto dapat digunakan ya perangkat teknologi seperti USB, external hard disk, SD card, dan media penyimpanan file berbasis online ya. Nah, kalau misalnya ini juga
bisa disebut dengan asesmen digital seperti itu ya teman-teman ya. Media sosial yang disetting tidak untuk dipublik ya, bisa UG, FB, IG, WA dan seterusnya. Gitu teman-teman semuanya. Nah, terus tadi kita pengumpulan data, sekarang pengolahan data. Guru menganalisis ya ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan berdasarkan data faktual yang ada di checklist. Hasil karya dan catatan anekdot yang telah berhasil dikumpulkan oleh guru. Nah, udah dapat nih semua sumber tadi, terus saya harus ngapain gitu ya. Nah, tahapan ini sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam interaksi guru dengan anak ya saat proses pembelajaran berlangsung. Karena ada banyak hal yang tentu tidak terdokumentasi tetapi penting untuk dipertimbangkan. Jadi ketika kita udah mendapatkan informasi tentang anak ya, maka tahapan yang lain kita olah datanya ya, kita olah datanya, kemudian kita juga harus melakukan refleksi terhadap anak tadi. Kira-kira oh ada nggak yang belum terdokumentasi, kira-kira apa. Nah nanti di sini juga kita harus lihat juga kira-kira ada nggak yang belum terdokumentasi ini terhadap perkembangan Chandra misalnya seperti itu. Nah, tahapan olah data dilakukan setiap hari ya, disebut dengan asesmen harian. Nah, catatan penting terkait asesmen harian adalah sebagai berikut ya, tidak perlu dilakukan untuk semua anak. Nah, kemarin pertanyaannya Bu siapa ya, Bu Istiqomah atau siapa ya kemarin ya. Jadi tidak semua anak, tapi ya setiap hari guru dapat memilih untuk melakukan asesmen harian untuk sejumlah peserta didik di kelas. Bisa 2, bisa 3 ya, sesuai dengan kemampuan guru ya teman-teman semuanya. Yang kedua, asesmen harian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Jadi asesmen harian ini sebagai bahan refleksi kita ya, bahan refleksi kita untuk mengetahui sebenarnya udah efektif atau belum ya, gitu ya. Cara belajar yang ataupun cara belajar yang saya berikan ini gitu. Nah, artinya penilaian bukan untuk melabel. Nah, ingat ya teman-teman ya, sekarang kita tidak menggunakan labeling. Kalau di 2013 ya, kurikulum 2013 itu kita menggunakan label, yaitu BB, MB, BSH, BSB, itu label. Nah, tetapi sekarang kita tidak menggunakan label ya. Nah, ataupun anak sudah bisa inilah, udah bisa itulah gitu ya. Tetapi untuk memberikan informasi ya untuk perencanaan pembelajaran yang lebih mendukung dan lebih holistik pada hari selanjutnya gitu. Terus yang ketiga, asesmen harian tidak perlu dilaporkan kepada orang tua. Ya, asesmen harian dikumpulkan dan digunakan untuk menyusun laporan pembelajaran yang akan dilaporkan pada orang tua di akhir semester. Jadi asesmen ini ya teman-teman semuanya, asesmen harian ini dikumpulkan dalam satu bundel ya. Jadi anak punya portofolionya masing-masing seperti itu ya. Nah, di mana hasil asesmen harian ini ya nanti bisa kita gunakan untuk menyusun laporan pembelajaran yang dilaporkan pada di akhir semester kepada orang tua. Nah, terus bagaimana menggunakan hasil refleksi anak, didik, dan guru untuk mengembangkan rencana pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah teman-teman semuanya udah melakukan asesmen harian, maka teman-teman harus merefleksikan gitu ya. Harus merefleksikan di mana hasil refleksi anak, didik, dan guru dapat dijadikan pijakan bagi guru untuk memperbaiki dan mengembangkan rencana pembelajaran selanjutnya untuk memfasilitasi kebutuhan dan minat anak. Nah, umpan balik yang dibuat berdasarkan hasil asesmen harian akan membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi setelah teman-teman melakukan asesmen harian ini, teman-teman refleksikan, baru teman-teman buat yang namanya umpan baliknya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya anak didik saya menjadi anak didik yang lebih baik lagi gitu. Makanya pembelajaran harus lebih bermakna. Nah, ini contoh catatan anekdot ya teman-teman semuanya. Ya, seperti ini. Jadi
ada namanya, identitasnya, usianya berapa, peristiwanya terjadi kapan, tempatnya di mana, terus apa nih hasil anekdotnya kita. Ya, misalnya saat istirahat Karina duduk di pojok baca. Dia memegang buku cerita dan membalik-balikkan halamannya. Tanpa ekspresi wajah Karina serius. Dia menunjukkan ke halaman buku dan tersenyum lebar. Wah, katanya. Mataharinya senyum-senyum gitu kan, lucu, kata Karina. Setelah selesai baca buku, Karina mengembalikan buku ke rak. Saat ia hendak keluar kelas, dia menemukan bungkus makanan ya, Mbak, di depan kelas. Terus Karina memungutnya lalu bilang, buang sampah pada tempatnya. Nah, analisisnya apa hasil dari catatan anekdot ini? Ya, nilai agama dan budi pekertinya masuk nih. Ya, kenapa? Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jati diri masuk. Ya, kenapa? Mengenali ekspresi emosi. Terus dasar literasi dan STEM-nya masuk juga. Ya, memahami informasi yang ada pada buku cerita bergambar. Terus umpan baliknya apa? Ya, perlu disediakan beragam buku ya cerita di pojok baca. Terus perlu disediakan juga kertas krayon, spidol ya untuk memfasilitasi ide anak yang muncul setelah membaca buku. Nah, misalnya besoknya setelah teman-teman menyiapkan ini umpan baliknya, Karina akan lebih senang lagi nih. Ternyata bukunya lebih banyak, terus di situ ada spidol, dia bisa menulis-nuliskan gitu kan. Idenya seperti itu. Ataupun ada krayon, dia akan menggambar gitu kan dari idenya tadi. Gitu teman-teman semuanya. Nah, seperti inilah apa namanya analisis ya, analisis kurikulum merdeka. Jadi nggak ada lagi nih istilahnya nilai moral agama. Kita langsung ke CP. Nah, jadi teman-teman ya, di sini nilai agama dan budi pekertinya masuk. Jati dirinya masuk. Dasar literasi dan STEM-nya masuk. Jadi sebenarnya CP itu ya di dalamnya itu ada aspek-aspek perkembangan kita. Jadi, tetapi sekarang aspek-aspek perkembangan itu tidak ditinggalkan, tetapi dia membaur ke dalam CP yang ada 3 tadi ya. Nilai, jati diri, dasar-dasar literasi dan STEM. Oke, ini contohnya hasil karya ya, hasil karya ya, misalnya di tanggal 22 November 2021 kegiatannya melukis. Nah, sumber fotonya guru, Kirana melukis ya, melukis menggunakan kuas kecil. Melukis bentuk garis lurus, garis miring, garis lengkung, oval, lingkaran, titik, terus melukis bentuk mirip huruf ya. Warna cat yang digunakan kuning, biru, merah. Ini terus ada tulisannya. Ya, ini mataharinya sedang tersenyum. Nah, ataupun ada coletehannya dia kata si Kirana ini mataharinya sedang senyum. Nah, nanti asal capaiannya jati diri, ya mengenal ekspresi, ada dasar literasi dan STEM, yang menyampaikan arti lukisan yang dibuat, terus mengenali bentuk huruf. Gitu teman-teman semuanya. Ya, ini contoh hasil karya. Nah, ini foto berseri ya. Nanti kita transkripkan juga di sini ya. Foto berserinya seperti apa gitu ya. Terus analisis capaiannya apa aja, ada jati diri dan ada STEM. Terus misalnya apa namanya agama ya, agama dan budaya pekertinya belum masuk gitu kan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya 3 elemen itu masuk juga gitu ya. Ini contoh checklist ya teman-teman semuanya. Ya, nanti checklist. Tapi di sini harus diberikan yang namanya alasannya gitu ya. Checklist kita harus bikin alasannya. Nah, oke. Ini untuk latihan ya. Oke, teman-teman semuanya. Sepertinya saya meninambobokkan teman-teman semuanya ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, sok monggo ya. Kita berdiskusi. Tadi kita udah belajar tentang membuat yang namanya RPP ya, dan modul ajar. Nanti saya berikan contohnya modul ajar. Oke, saya cek dulu ya modul saya, contoh modul ajar dong Pak.
Oke, ada nggak ya contoh modul ajar? Oke, pertanyaan dulu, nanti saya carikan dulu contoh modul ajarnya. Langsung saja mungkin Bunda, silakan di-unmute dan sampaikan pernyataannya ke Pak Chandra. Silakan Bunda Gali atau Bunda Sumaya. Iya, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Kemarin itu kan saya ngikutin ini juga, cuman kemarin itu di rangkaiannya itu kan ada si CP turun ke TP, terus turun ke TPP. Yang hari ini kan dari CP turun ke TP, lalu turun ke TK. Nah, pertanyaan saya, TPP sama TK itu apakah sama, apakah beda gitu? Lalu, kalau misalnya TP itu turun ke TPP itu, saya bingung itunya Pak, kayak minta dikasih contoh gitu cara misalnya dari tujuan pembelajaran turunnya jadi ke TPP itu apa TPP itu rangkuman dari TP atau bagaimana? Itu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya berikan contoh dulu ya hasil karyanya. Oke, ternyata modul kita sebentar. Oke, Ibu, jadi kalau misalnya dari CP, ya emang Iya, dari CP kita emang turunkan menjadi TP, ya tujuan iya. pembelajaran. Tetapi dari tujuan pembelajarannya untuk di PAUD itu tidak dimasukkan ke dalam ATP, ya langsung kita membuatkan yang namanya apa namanya? TK. Ya, TK, ya tujuan kegiatan gitu. Jadi itu emang perbandingannya antara pembelajaran di PAUD dengan pembelajaran yang ada di kakak ya, di kakak. Karena di kakak itu kan Iya. sesuai dengan ininya, apa namanya? Sesuai dengan istilahnya itu mata pelajarannya seperti itu teman-teman semuanya. Nah, Hmm. di sini Berarti nggak ada TPP gitu ya Pak? ya nggak Itu ada. adanya ganti nama jadi TK gitu ya? Ya, kita langsung Oh iya. TK ya, KTP itu kan dia langsung ke ininya apa namanya mata pelajarannya dia seperti itu. Kita langsung Oh iya. ke TK-nya. Nih, ini teman-teman semuanya ya. Nih karakteristik CP ya mendukung terbentuknya kesejahteraan
terus menghargai dan menghormati anak, memberikan stimulus secara holistik, terus melibatkan keluarga sebagai mitra. Kemudian di sini selanjutnya menyesuaikan dengan usia, tahapan perkembangan, dan nilai kebutuhan anak, mendorong rasa ingin tahu, terus memberikan tantangan, bimbingan, dan dukungan, dan menjelaskan tiap anak melalui percakapan dan interaksi bermakna, kemudian memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar, sama menggunakan penilaian otentik, penilaian yang diberikan bersamaan dengan langsungnya pembelajaran. Nah, kemudian CP ya, capaian pembelajaran itu sesuai dengan fondasi ya. Fondasi kita itu ada 3 elemen ya, nilai agama dan budi pekerti, elemen jati diri, sama elemen dasar literasi, matematika, sains, teknologi, dan rekayasa seni atau STEM. Nah, ini dari CP ya. Ya, CP ini kan akhir fase gitu kan, akhir fase fondasi yang ada 3. Nanti diterjemahkan menjadi CP ya, capaian pembelajaran seperti itu. Nah, ini CP kita ada 3 tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di permen yang udah saya kirimkan kemarin. Ininya, linknya ya. CP itu di yang nomor 33 ya, di nomor 33 seperti itu. Iya. Nah, terus setelah itu ya, di sini ada banyak CP tadi, ada 3 CP ya, di mana CP itu berupa deskripsi kalimat-kalimat gitu ya teman-teman semuanya. Iya. Nah, terus habis itu kita rumuskan menjadi TP. Nah, TP itu di dalamnya ada kompetensi, ada konten gitu kan. Nah, terus nanti kita lihat pertanyaannya. Kita lihat pertanyaan ini apakah perlu ditemukan. Nah, nanti ketika kita membuat yang namanya TP ini, di dalam itu membuat tujuan yang konkret dan spesifik, terus menentukan konten terbaik, terus mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Terus setelah itu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat tujuan pembelajaran itu ya, terpusat pada anak sesuai dengan minat dan potensi dan karakteristik perkembangan. Terus satuan terlebih dahulu membuat ya analisis karakteristik satuan pendidikan dan analisis CP-nya. Kemudian membuat rencana alur ya, rencana alur ataupun sequence, namun di dalam implementasinya dapat sangat cair dan refleksi. Jadi alur itu pun juga ya, ketika kita membuat alurnya juga bisa dimodifikasi ya teman-teman ya. Dia harus lebih cair dan lebih fleksibel. Terus konkret, spesifik, dapat diobservasi dan diukur dalam kurun waktu tertentu. Nah, terus setelah kita membuat CP tadi, ya TP tadi, tujuan pembelajaran, baru kita menentukan topik. Nah, menentukan yang namanya topik, di mana topik itu harus relevan dan berorientasi pada masa depan. Tadi udah saya sampaikan. Nah, jadi ketika kita membuat topik, ya, ketika kita membuat topik pembelajaran, kita harus menyesuaikan juga dengan apa? Dengan karakteristik lembaga kita, gitu ya. Dengan karakteristik lembaga kita. Ya, jadi kita lihat yang kemarin itu ada karakteristik ya, kita deskripsikan karakteristiknya, kita lihat visi dan misi dan tujuan sekolah kita. Terus kita lihat juga ini apa? Yaitu CP. Nah, di mana dari CP ini, ya dari CP kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini ya, kita turunkan. Nah, dari CP, dari tujuan pembelajaran, ya, kemudian kita organisasikan topik dan tujuan pembelajaran. Nah, topiknya apa, gitu ya. Nah, dari topik ini, ya, misalnya topiknya Aku Anak Indonesia, berarti tujuan pembelajarannya itu ambil dari sini, teman-teman. Kemarin ditanyakan sama Ibu siapa Istiqomah kalau nggak salah ya, Bapak boleh nggak dicampur nih? Boleh aja nih, tapi disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya yang diambil, gitu ya. Lalu ke TK-nya, Pak? Nah, Dari terus TP ke TK-nya, Pak? ya setelah kita buat yang namanya dari topik ya, topik dan apa tujuan pembelajaran, baru nih kita menyusun tujuan kegiatannya. Nah, caranya bagaimana? Dari topik kita buat yang namanya tujuan pembelajaran tadi, kita gabungkan ya. Misalnya di Aku Anak Indonesia. Ya, tujuan pembelajarannya itu kan dari hasil turunan dari ini nih, dari apa namanya CP ya, di mana
dari satu topik ini bisa nggak Pak satu topik ini tiga-tiganya masuk, bisa aja, bisa nggak Pak di sini dua, di sini diambil dua, bisa ya, sesuaikan dengan konteksnya. Nah dari satu topik ya, dari satu topik ini kemudian teman-teman semuanya kita turunkan menjadi tujuan kegiatan. Nah, ini aku anak Indonesia, subtopiknya Hari Anak Nasional, peringatan Hari Kemerdekaan, Festival Budaya. Nah, ini ya tujuan pembelajarannya mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agama. Nah, kira-kira di topik ya, topik aku anak nasional ini apa nih? Nah, apa nih tujuan kegiatannya? Nah, ini kita rumuskan tujuan kegiatannya disesuaikan dengan kondisi yang ada, sama kita sesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran ini gitu. Kita turunkan. Oh, kita lebih operasional lagi, mengenali benda, cara berdoa ya, mengenali perbedaan cara berdoa orang lain. Ya, ini untuk menjawab apa? Ya, untuk menjawab mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agama, misalnya seperti itu. Terus mengenali diri dan identitas. Ini untuk menurunkan yang mana? Ini menghargai diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Di sini kata kerjanya menghargai, di sini udah mulai mengenali. Ya, ini gini teman-teman. Tujuan pembelajarannya menghargai diri ya, diri sendiri dan orang lain. Kira-kira cara menghargai diri sendiri dan orang-orang itu seperti apa? Ya kita harus mengenali dulu ya, mengenali diri kita sendiri dulu gitu kan, terus mengenali apa dan seterusnya. Nah, ini kita ya dari tujuan pembelajaran ini kita breakdown lagi ya, kira-kira dikatakan anak menghargai diri sendiri dan orang lain itu apa gitu. Kita kegiatannya seperti apa gitu ya, bentuk konkretnya seperti apa. Nah, makanya di sini kan dikatakan bahwa untuk membuat yang namanya CP ya, dan membuat yang namanya tujuan pembelajaran itu harus konkret dan spesifik gitu teman-teman semuanya. Ya, nanti ini saya kasih ke teman-teman ya. Nah, terus Bapak contohnya gimana? Oke, kita carikan contoh. Sebentar ya, saya cari dulu ininya, filenya, contohnya teman-teman PSP kemarin. Oke. Oke. Sambil nyari boleh tanya Pak? Nah, silahkan. Tadi CP ke TP ke TK itu boleh nggak kalau misalkan kita TK duluan baru dari CP dan TP-nya? Memang harus CP dan TP dulu ya Pak ya? Iya, harus hierarki. Bapak boleh nggak anak duluan daripada orang tuanya gitu kan, yang lahir? Ya bisa ya. Jadi harus orang tuanya dulu yang lahir baru anaknya. Nah, istilah kasarnya seperti itu ya. Jadi harus dari CP ke TP ya, tujuan pembelajaran, baru ke TK ya, tujuan kegiatan. Ya. Pak, saya boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Kemarin kebetulan saya terlempar dari dia diskusi, jadi saya kurang memahami modul yang kemarin. Nah, kalau bisa saya minta dikasih PDF-nya lagi Pak. Ya, itu satu pertanyaan saya. Kedua, penilaian harian itu apakah pakai checklist aja atau deskripsi? Kalau misalnya pakai checklist, itu berarti kemampuan anak hanya misalnya dia sudah bisa checklist, kalau belum bisa silang begitu atau begitu. Saya kurang paham dengan penilaian hariannya.
Lalu yang ketiga, KI itu kan CP, lalu di KI itu kan ada indikator. Nah, apakah indikator itu masukkan juga ke dalam kegiatan hariannya atau bagaimana? Saya kurang paham, Pak. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Oke, tadi Ibu apa pertanyaan tadi yang kedua Bu Hernawati? Tentang penilaian harian, Pak. Penilaian harian itu kan checklist. Checklist. Nah, di checklist itu anak yang sudah bisa dengan anak yang tidak bisa itu bagaimana? Apakah anak yang tidak bisa dikasih silang atau bagaimana? Kalau misalnya kan di Kurtilas itu kan MB, BSH, MPB. Lalu kalau seandainya di penilaian harian ini seperti apa kalau checklist itu? Oke. Lalu kalau seandainya perbedaannya antara yang belum bisa dengan yang sudah bisa di penilaian harian itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi gini teman-teman semuanya ya. Sekarang itu hasil penilaian kita langsung ke CP. Langsung ke capaian pembelajaran yang ada 3 itu ya, ada nilai nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan ada literasi dan STEM tadi ya. Nah, terus ketika harian Bapak waktu kita menilai harian apakah hanya checklist? Enggak. Jadi kan tadi ada 4 ya. Ada 4. Ya, ada catatan anekdot, terus lagi ada hasil karya, ada checklist, ada foto berseri. Boleh nggak Pak kita ambil salah satu? Monggo aja kalau misalnya mau salah satu ya, tapi miskin banget kalau satu gitu ya. Boleh nggak Pak saya menggunakan 2? Boleh. Ya, 3 boleh, 4 boleh, keempat-empatnya boleh banget seperti itu teman-teman. Semakin banyak instrumen yang kita gunakan, maka profilingnya kita ataupun data kita tentang anak itu semakin kaya gitu ya. Kita akan mendapatkan profil anak ataupun data tentang anak itu akan semakin kaya. Terus Bapak bagaimana caranya untuk memberikan untuk memberikan judgement kepada anak. Kalau dulu kan di Kurtilas itu BB, MB, BSH, BSB. Nah, tadi saya sampaikan kita tidak menggunakan itu lagi teman-teman. Kita langsung ke CP. Yang muncul yang mana? Gitu ya. Oh, CP yang muncul itu jati diri. Kenapa muncul? Apa alasannya? Kita sampaikan. Terus setelah kita muncul, apa yang kita lakukan? Harus bikin yang namanya umpan baliknya supaya lebih muncul lagi dan elemen capaian pembelajaran yang lain itu muncul lagi. Apa yang harus dilakukan? Jadi kita tidak menuliskan lagi ya bahwa BB, MB, BSH, BSB lagi kepada anak seperti itu, tapi langsung ke capaian pembelajaran anak tersebut gitu. Terus dari checklist, walaupun anak itu kita checklist silang, kita tuliskan kenapa dituliskan checklistnya silang. Terus nanti kita berikan umpan balik supaya checklistnya contreng ataupun tidak silang, apa yang harus dilakukan gitu teman-teman. Jadi kita nggak ada lagi ada anak pintar, anak bodoh istilahnya gitu ya. Kita tidak melabel. Kita tidak lagi melabel anak ada BB, MB, BSH, BSB. Tetapi di kurikulum Merdeka ini langsung ke capaian pembelajaran anak yang muncul yang mana. Itu yang disampaikan. Itu Bu Erna. Silakan langsung yang mau bertanya. Buka. Jadi belum dikirim Pak. Indikator ini juga nggak ada ya Pak? Gimana? Indikator di KI CP nggak ada indikatornya gitu ya Pak? Ya, nggak ada. Jadi KIKD itu enggak ya kan kita nggak menggunakan KIKD lagi, yang dimana KIKD kan dulu diturunkan menjadi indikator gitu kan. Kita tidak menggunakan indikator lagi. Langsung kita lihat di capaian ya pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu kita turunkan menjadi capaian tujuan pembelajaran TP gitu ya. Oke. Ini saya berikan contoh teman-teman ya. Ini hasil karyanya, hasil karya kemarin ya, PSP yang kedua. Di sini ada topiknya. Ini angklung apa? Ya. Nah, terus di sini tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya
Tujuan pembelajaran. Bentar, teman-teman. Nah, ini jati diri nih. Oke, ini contoh ya. Contoh teman-teman, di sini ada kurikulum operasional sekolah, di mana ada karakteristik dari lembaga, nah ada visi misi dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke CP, ya di sini Belum kita ambil kelihatan Pak itunya layarnya. Sekarang udah kelihatan? Sudah. Ya udah Pak. Ya. Nah, dari kurikulum operasional sekolah ini ya karakteristik, terus kita ambil CP ya, CP-nya kan ada 3 tuh. Nah, ambil salah satunya ya, kita ambil misalnya salah satunya, ini contoh ya. Terus setelah kita ambil, baru kita turunkan nih ya, jati diri, anak mengenali, mengekspresikan dan seterusnya. Baru kita turunkan, memiliki sikap positif, partisipatif dan seterusnya. Ini kita turunkan. Setelah kita turunkan ya CP-CP yang banyak banget gitu kan, yang TP yang banyak banget, baru kita ke sini teman-teman. Bentar. Nah, ke sini. Nah, kita tentukan topik ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran tuh di sini. Hasilnya turunan tadi masukin di sini. Ya, terus asesmen kegiatan sebelumnya apa, baru tujuan kegiatannya seperti apa. Nah, baru kita masukkan yang namanya tujuan kegiatannya. Nah, terus mengenalkan dan mempraktikkan cara 7 langkah mencuci tangan dan seterusnya. Gitu teman-teman semuanya. Jadi dari CP turun ke TP, langsung turun ke tujuan kegiatan. Ya. Kalau di PAUD. Jadi nggak ke ATP lagi. Gitu. Ya Bapak, terima kasih. Sama-sama teman-teman. Pertanyaan lagi boleh Pak? Boleh. Itu kan tadi kita buat modul ajar ya Pak ya. Modul ajar itu dibuatnya itu per topik atau modul ajar itu dibuat kayak, kan di dalam modul ajar kan ada RPP-nya ya Pak ya. Nah, di dalam apa modul ajar itu dibuat per topik atau modul ajar itu kayak dibuat kayak sama kayak RPPM gitu Pak. Jadi dibuat mingguan gitu. Oke. Jadinya kalau dari dalam 1 semester itu harus ada berapa modul ajar gitu. Misalnya kita ambil 5 topik gitu misalnya, berarti harus ada 5 modul ajar atau bagaimana? Gitu Pak. Terima kasih. Sebenarnya udah dijawab sama teman. Udah jawab ya Bu ya. Jadi modul ajar itu bisa per hari. Nah, bisa per hari. Dan bisa juga per minggu. Biar nggak pusing, per minggu aja nggak apa-apa. Gitu ya. Berarti kayak jadi RPPM gitu ya. Kalau dulu RPPM gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi modul ajar itu bisa per hari, Pak. Bisa. Ya, bisa per minggu, bisa juga. Bergantung gurunya mau buatnya seperti apa. Gitu. Per topik boleh nggak Pak? Per topik boleh nggak? Per tema? Apa? Tema per topik. Jadi satu topik itu kita misalkan 1 bulan. Jadi kita nggak per minggu. Satu topik itu kita bikin modul ajar. Boleh nggak? Oke, saya berikan contoh dulu ya. Nah, kalau dikatakan boleh atau enggak ya, karena kita merdeka ya, karena merdeka, jadi bisa-bisa aja per apa namanya per topik gitu, atau per minggu gitu ya. Silahkan disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah ini teman-teman semuanya, ini contohnya modul ajar. Nah, nanti nih. Nah ini modul ajar. Terus di sini fase fondasi, terus kata kunci. Nah, terus kegiatan inti ya. Terus curah pendapat. Nah, seperti ini modul ajarnya teman-teman semuanya. Oke. Ini saya share sama Pak Bahrun. Silakan Pak Bahrun share kepada teman-teman. Siap. Siap Pak Chandra. Nah, itu untuk modul ajar. Sama yang tadi ya Pak, minta contoh yang
TK-nya ya Pak ya? Boleh. Nah, ini contoh RPP. Nah, ini saya kirimkan. Itu teman-teman semuanya. Di PowerPoint nih udah ada contohnya yang Pak Chandra, contoh modul tadi boleh dilihat pelan-pelan nggak Pak? Mau dilihat sambil mau ada yang ditanya. oke, boleh. Kita ambil salah satu. Ini ya yang nanti modul ajar itu ada dua teman-teman. Ada yang pakai proyek atau yang enggak. Tapi sebaiknya teman-teman nanti menggunakan proyek semua supaya pembelajarannya lebih bermakna. Nah ini ya. Ini modul ajar Power pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada nama gurunya siapa, terus alokasi waktunya berapa menit ya. Ini alokasi waktunya pertemuan 1 sampai pertemuan 5 tuh per minggu membuatnya. Jumlah anaknya berapa, terus profil pelajar Pancasila itu ya apa saja ya yang bisa dikembangkan. Terus modul pembelajaran modul pembelajarannya tatap muka fase fondasi ya, temanya itu aku cinta bumi ya, menghijaukan lingkungan. Terus tujuan kegiatannya anak ya menyayangi pohon gitu kan. Terus kata kunci pohon, pertumbuhan dan karya dan proyek karya. Terus ada kegiatan intinya seperti itu ya, bercerita ya, terus membuat peta konsepnya. Ini peta konsepnya tadi teman-teman. Terus curah isi kegiatannya apa saja. Nah, langkah-langkah ya memfasilitasi pembelajarannya apa yang dilakukan ya. Tujuan kegiatannya udah ada nih, tujuan kegiatannya. Terus tahapannya ada tahapan pemulaan di hari pertama ya, apa aja. Nah, sebenarnya di sini udah ada RPP-nya gitu ya. Terus ada hari kedua apa saja. Nah, hari ketiga itu apa aja. Nih teman-teman semuanya. Terus hari keempat apa aja ya. Bahkan di sini hari ke-10 nih teman-teman semuanya dimasukin. Nah, sebenarnya modul ajar ketika teman-teman buat modul ajar itu RPP ya. RPP itu sama RPPM itu sudah apa ya? Udah terbentuk ya, sudah terbuat karena dia lebih lengkap modul ajar itu. Gitu. Oke. Ada lagi Pak? Ya, izin bertanya Pak. Ya, silakan Bu Dwi. Ya, untuk modul ajar tadi itu kan tadi Bapak menyampaikan ada 2 bentuk ya. Iya, mohon maaf karena di sini jaringannya sepertinya tidak tertangkap dengan baik. Itu dalam bentuk apa saja? Lalu modul ajar itu tadi Bapak sampaikan sudah mencakup RPPH dan RPPM-nya. Lalu apakah itu dibuatnya dalam 1 semester sekaligus ataukah beberapa bulan? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini kan secara administratifnya seperti misalkan data-data modul ajar atau mungkin rapot ya Pak ya. Kita mungkin butuh bantuan soft copy-nya gitu Pak, untuk sebagai acuan kami dalam membuat atau mengaplikasikan laporan kami kepada wali murid sesuai dengan kurikulum Merdeka, sesuai dengan standarnya gitu Pak. Jadi jujur saja saya masih meraba-raba gitu kira-kira nanti untuk membuatnya seperti apa. Jadi mohon dibantu untuk link soft copy seperti raport yang harus nanti saya berikan ke wali murid sesuai kurikulum seperti apa. Oke.
Baik, teman-teman, untuk yang rapot itu masih belum ada standar yang baku ya. Jadi saya belum bisa memberikan soft filenya untuk rapot. Terus yang kedua, untuk modul ajar itu kan tadi saya sampaikan ada dua. Ya, ada yang bentuknya proyek, ada yang tidak proyek seperti itu ya. Maksudnya pembelajarannya berbasis proyek seperti itu. Ada yang pembelajarannya itu berbasis klasikal aja yang nggak jadi masalah seperti itu. Tapi saya berharap nanti ketika teman-teman udah mengimplementasikan kurikulum Merdeka semuanya berbasis proyek supaya apa? Supaya pembelajarannya lebih bermakna gitu ya. Terus pertanyaan yang keduanya apa tadi Bu ya? Ada nggak belum terjawab? Iya, secara keadministrasifan untuk membuat laporan-laporan modul ajar atau hal-hal lainnya gitu yang biasa kita Oke, kan bisa waktu bikin. ya yang ditanyakan Soft waktunya. copy, ya itu soft copy mungkin contoh soft copy-nya Pak. Oke. Dan untuk modul ajar apakah dibuat dalam satu semester sekaligus ataukah beberapa bulan ataukah bagaimana ya Pak? Saya masih belum menangkap itu. Oke, tadi saya sampaikan bahwa untuk modul ajar itu emang dibuatkan nanti di satu semester ya, maksudnya di awal semester. Nah, tetapi ketika kita membuat di awal semester modul ajar ini ya tidak pakem gitu kan, tidak baku, tetapi itu lebih fleksibel. Nah, nanti misalnya, oh ternyata ada minat anak ini ternyata berubah gitu ya, minat anak berubah, maka modul ajar pun harus berubah juga gitu teman-teman semuanya. Jadi emang secara administratif itu dibuat di awal semester gitu kan bersama dengan guru yang lain seperti itu. Karena untuk membuat modul ajar ini sebaiknya emang hasil diskusi dengan guru yang lain gitu kan, apalagi misalnya ada ya perpindahan antara dari kelas A ke kelas B ya, kelompok A ke kelompok B. Kan guru kelompok B itu secara profiling ya ataupun perkembangan anak di kelompok A kan belum tahu. Nah, makanya nanti akan dirumuskan bersama-sama dengan guru yang lain seperti itu. Sesuai dengan minat dan karakteristik anak serta karakteristik lembaga. Nah, nanti ketika ongoing sedang berjalan, ternyata minat anak berubah, maka modul ajar ini juga bisa kita ubah. Gitu, teman-teman semuanya. Terus untuk lapor, tadi saya belum bisa jawab. Untuk lapor itu standar bakunya belum ada, ya. Ya nanti kalau misalnya ada pun nanti saya share ke Pak Bahrun. Ya nanti apa namanya Pak Bahrun yang bisa share kepada teman-teman semuanya. Begitu. Baik. Mohon maaf Pak, satu lagi mungkin Pak, berarti modul ajar itu kita buat itu sifatnya untuk per satu anak ya Pak? Maksudnya masing-masing anak itu kita membuat modul ajarnya sendiri-sendiri ataukah bagaimana ya Pak? Per kelas. Maksudnya modul ajar itu per kelas. Ya, per kelas. Berarti sistemnya Ya, jadi kita tidak membuat yang namanya apa namanya per kelas, per anak, tetapi ini per kelas. Misalnya Bapak saya kelompok A sama kelompok B-nya itu ada 5, berarti kita ada 5 modul ajar gitu. Karena kelasnya itu akan berbeda-beda, ya karakteristiknya akan berbeda-beda, minatnya beda-beda. Nah, tetapi nanti kalau untuk asesmen ya per anak gitu ya. Terus apa namanya umpan balik pun per anak gitu ya supaya kita bisa menyasar pembelajaran kita itu langsung ke anak gitu. Tapi kalau untuk modul ajar itu per kelas gitu teman-teman semuanya. Baik Pak. Pak boleh bertanya satu lagi? Boleh Bu Mei. Ini Bu Mei orang Lampung tapi logat Jawa ya. Pring sewu ya Bu. Iya, baik kalau begitu saya menunggu soft copy-nya aja Pak untuk contoh modul-modulnya mungkin sebagai referensi saya sesuai dengan standar yang ada begitu ya Pak ya. Oke, itu tadi saya udah share ke Pak Bahrun, nanti Pak Bahrun yang akan meneruskan kepada teman-teman semuanya. Untuk materinya nanti saya share kepada teman-teman semuanya. Jadi nggak saya keep ya materinya, itu yang namanya materi baik ataupun pengetahuan itu harus kita sebarluaskan. Yang penting bukan pengetahuan yang bertolak belakang dengan norma kita ya. Baik.
Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik sekali ya pada hari ini. Luar Saya biasa. kembalikan lagi kepada Pak Bahrun. Silakan Pak Ya. Bahrun. Terima kasih Pak Chandra, materinya padat sekali. Saking padatnya saya yakin ini teman-teman perlu mengulang. Nah, nanti rekamannya akan saya share ke Bunda ya. Jadi rekaman yang kemarin maupun yang hari ini linknya nanti saya share. Jadi Bunda sambil nyuci piring boleh di-setel tuh videonya. Ulang-ulang supaya mantap. Dan insya Allah nanti kita agendakan lagi pertemuan dengan Pak Chandra. Jadi jangan khawatir, ini bukan one stop learning ya. Bukan Ya, siap. kali hari ini pasti kita paham semua. Tentunya berproses. Mudah-mudahan mohon bersabar. Ya, artinya ya seperti tadi yang ditanyakan saja mungkin sudah disampaikan sama Pak Chandra. Tapi karena memang materinya padat sekali, tidak ya wajarlah. Kalau Pak Chandra kan latihannya berulang. Jadi sudah di luar kepala tuh, sudah nguap ya materinya. Nah, Langsung nguap ya. Nah, kalau kita ini kan baru kali ini, jadi wajar saja. Kalau di sana sini masih ada hal yang belum paham, nanti materinya akan di-share ya lewat WA ya, insya Allah. Untuk yang link absen juga jangan khawatir Bunda, lewat WA aja nanti. Pokoknya sertifikatnya tiba-tiba sudah ada di email Bunda semuanya ya. Setelah ya kirim nama lengkap dan emailnya. WA itu WA grup apa WA Japri ya Pak? Japri aja karena yang grup itu campuran dengan peserta yang lain juga Bu. Nanti juga kita akan ada pelatihan berikutnya buat yang lainnya juga. Gitu. Jadi nanti itu saja mungkin untuk hari ini Pak Chandra ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Buat Pak Chandra, buat teman-teman, semangat luar biasa sekali. Saya senang sekali. Dan insya Allah pelatihan-pelatihan ini akan terus kita adakan. Hari Senin besok kita juga akan belajar belajar bahasa Inggris PAUD ya. Untuk link materi hari ini juga di-share Bapri ya Pak? Di-share. Insya Allah semuanya di-share ya Bunda. Iya Pak, soalnya sampai yang kemarin juga belum dapat. Iya Bunda. Siap. Nah ya. Mohon bersabar, maklum kemarin jaringannya susah banget di kampung Bunda. Aduh, listriknya mati, langsung mati juga tuh sinyalnya. Nah, saya sekarang sudah balik lagi ke Jakarta, insya Allah saya sehat. Baik Bunda, kita tutup pertemuan kali ini ya dengan kita baca hamdalah alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Chandra ilmunya. Senang belajar dengan Pak Chandra. Ditunggu Pak undangan selanjutnya. Untuk banyak pertanyaan loh Pak banyak nih. Kita masih banyak teman-teman. Dokumentasinya belum kita bahas. Banyak Pak. Terus ke ASP-nya belum kita kita bahas ya. Prosem Pak, prosem. Bikin grup khusus izin live Pak, izin live. Pelatihan. Sama-sama teman-teman. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Kalau ada sumur di ladang kita boleh menumpang mandi ya. Kalau ada berpanjang boleh kita juminar lagi. Siap. Siap. Senang sekali dengan kegiatan kayak gini. Iya. Oke, saya mohon izin ya Pak Ya, Barat. silakan. Ya, sampai di Pak Chandra harus ngisi lagi di tempat yang lain nih. Iya.